Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita berada di bulan Maulid, ya, dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Ya. Semoga itu menjadi wasilah kita, jalan kita untuk mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan spiritual ini, insyaallah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang kaifiyah bacaan atau cara bacaan zikir makhsus dan anjuran menekuni, melazimi zikir makhsus. Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi, jadi Imam As-Sanusi rahimahullah, sebagai khalifah dari Imam Ahmad bin Idris, menjelaskan tentang kaifiyat zikir, cara zikir la ilaha illallah, yaitu dengan memanjangkan lafal la pada kalimat la ilaha illallah. Dipanjangkan kata la. Biasanya kalau ada mat seperti ini panjang, kalau dalam Al-Quran kan kemudian ketemu dengan hamzah, biasanya itu ada tanda panjangnya begini. Iya. Ini bisa sampai 5 harakat, ya. Dipanjangkan kata la, kemudian dipendekkan hamzahnya pada kata ilah. Kalau lamnya panjang, haknya juga pendek. La ilaha illallah. Dipanjangkan la, dipendekkan hamzahnya tanpa memutuskan atau tanpa memisahkan antara kata ilah dengan illallah. Jadi ini tidak terputus. Tidak terputus antara kata la ilaha dengan illallah. La-nya dipanjangkan, hamzahnya dipendekkan, ini juga pendek, lamnya panjang, kemudian tanpa ada interval atau spasi, tidak berhenti. Dia tidak diputuskan, apalagi berhenti bernapas, mengambil napas, tidak, dia tidak diputuskan, dia bersambung, namun ada penekanan pada illallah. Jadi kata Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi, cara membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan lafal la dan memendekkan sebutan hamzah pada lafal ilah tanpa memisahkannya atau memutuskan dari kalimat illallah. Jadi la ilaha illallah tanpa diputuskan, dengan mematikan hak pada lafzul jalalah, pada lafal Allah. Jadi hak terakhir pada Allah
itu tidak dibaca hu. Ini hu-nya tidak dibaca karena dimatikan. La ilaha illallah. Bukan illallahu. Hu-nya tidak bunyi. Haknya karena wakaf berhenti dimatikan. Ada juga yang saya dengar dia baca hu-nya dipanjangkan. Tetapi yang dijelaskan oleh Said Muhammad Ali As-Sanusi, khalifahnya Said Ahmad bin Idris, bahwa haknya pada lafal Allah tidak dibaca dammahnya, tetapi dimatikan atau dibaca sukun karena di akhir kata. Jadi la ilaha illallah, antara ilah dengan illah tidak dipisah atau tidak diputuskan, tetapi ada penekanan. Nanti sebentar akan ditambahkan penjelasannya. Bacaan zikir ini dianjurkan untuk diperbanyak. Jadi tidak boleh tidak, bacaan zikir ini diperbanyak, baik ketika kita berdiri, duduk ataupun berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi bagaimanapun posisi kita dalam setiap aktivitas sehari-hari, karena tentu aktivitas kita tidak terlepas dari posisi duduk, berdiri atau berbaring. Tiga itu tidak pernah lepas. Artinya dalam keadaan apapun kita, hendaknya kita senantiasa memperbanyak zikir ini. Kita perbanyak zikir ini. Tidak sempat secara lisan, ya minimal dengan hati. Ya. Bisa dengan lisan, berarti lisan disertai dengan hati. Lisannya tidak sempat, maka cukup dengan hati saja. Ya. Namun kita senantiasa dalam zikir ini. Hal ini dikarenakan maksud dan tujuan dari nama ini dan yang lainnya tidak akan memberikan hasil kecuali dengan menyebutnya dan bersungguh-sungguh melakukannya, baik pada waktu siang maupun malam. Artinya jika ingin zikir ini kita rasakan manfaatnya, hasilnya, maka harus dilakukan sebanyak mungkin dan dengan penuh kesungguhan. Tidak hanya banyak, tetapi juga dengan penuh kesungguhan. Karena jangan sampai hanya mengejar banyaknya tetapi asal dilakukan. Jadi penekanannya dua, dari segi kuantitas banyak dan dari segi kualitas dilakukan dengan penuh kesungguhan hati. Kalau ingin memperoleh khasiatnya, memperoleh manfaatnya. Kalau tidak, ya hanya sekedar zikir tetapi kita tidak merasakan, tidak ada perubahan yang kita rasakan. Hanya begitu-begitu terus. Ibarat makanan tidak ada rasanya. Ya, hambar. Karena mungkin hanya diucapkan secara lisan tetapi tidak ada kesungguhan hati dalam melakukannya. Sehingga dianjurkan di sini adalah diperbanyak, kemudian dengan penuh kesungguhan, baik siang maupun malam. Di samping itu juga hendaknya menyematkan di dalam hati penafian semua sesembahan selain Allah, sebagaimana maknanya dalam lafal kalimat tauhid ini, la ilaha, itu adalah penafian.
Ini kalau biasanya ulama bagi dua, ini nafi, ya, ini nafi, ini illallah adalah isbat. Nafi itu meniadakan, menegasikan, menegatifkan. Semua yang disebut ilah itu ditiadakan. Tidak ada ilah. Ketika kita membaca zikir ini la ilaha illallah, maka sematkan di dalam hati bahwa semua ilah itu tidak ada. Semua yang dipertuhankan itu tidak ada. Ditiadakan. Setelah ditiadakan baru isbat. Isbat ditetapkan. Ditetapkan hanya satu. Hanya Allah. Illallah. Ya. Sehingga tidak sekedar mengucap, tetapi ada penghayatan terhadap makna. Kita merasakan bahwa kita menafikan semua yang dijadikan sesembahan. Apakah sesembahan itu materi, atau mungkin prestise, kebanggaan, jabatan, ya, yang sering dikejar-kejar. Kita pontang-panting siang dan malam. Apa yang kita cari? Jangan sampai yang kita cari itu sampai pada level, pada tingkat dipertuhankan. Bagaimana dipertuhankan? Karena semua sumber daya kita, perhatian kita difokuskan ke sana, diarahkan ke sana. Tidak bisa tidak kalau bukan itu. Seolah-olah kita mempertuhankannya. Waktu kita, energi kita, semua diarahkan ke sana. Nah, jangan sampai itu mencapai tingkatan dipertuhankan. Ya. Termasuk hawa nafsu. Sering kita singgung di dalam Al-Quran, Allah menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi ada yang mempertuhankan hawa nafsu, semua ambisi-ambisinya. Itu yang menjadi target yang dikejar. Siang dan malam pikirannya untuk mengejar target itu. Apapun yang dia miliki diarahkan ke sana untuk mewujudkan itu. Ambisi. Ya. Tapi orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Dia sudah sampai pada tingkat mempertuhankannya. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan yang semacamnya, apapun itu selain Allah yang dipertuhankan, maka dinafikan, ditiadakan. Sehingga hati kita hanya tunduk kepada yang kita isbat, yang kita tetapkan. Jadi nafi negatif, isbat itu positif. Jadi semua ilah selain Allah kita negatifkan. No. Kalau dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ketika ada la, kemudian diikuti oleh kata benda setelahnya, ya, isim setelahnya, kalau ada la, ini bisa dibaca la ilahun, bisa dibaca la ilaha. Bedanya ketika dibaca la ilahun, artinya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Kita baca la ilaha, kalau bahasa Indonesia juga sama artinya, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Dari arti sama, tetapi makna yang dipahami dari kata tersebut berbeda. Kalau dalam bahasa Arab dibaca la ilahun, tidak ada Tuhan, tetapi ada kemungkinan. Dikatakan tidak ada, tetapi masih ada peluang.
Kalau kita datang bilang tidak ada mi tempat, maaf di, kita bisa tidak bisa kan diusahakan. Oh iya, nanti saya lihat. Oh iya, ada aja kayaknya. Ya. Bilang la to'amun, to'am makanan, tidak ada makanan. Kalau kita baca to'amun ada dhammahnya, tidak ada, tapi masih ada peluang, ada kemungkinan. Sekecil apapun masih ada kemungkinan. Tapi kalau kita bilang la to'ama, kita fathah, satu fathah, maka berarti memang sama sekali tidak ada. Sama sekali. Sehingga la ini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya la nafi lil jins. La yang menafikan semua jenis. Dia masuk pada kata apa? Ilah. Maka semua jenis ilah dinafikan, ditiadakan, no way. Maka semua jenis ilah. Nah, seperti itu kalau dalam bacaan kita temukan teks-teks dalam bahasa Arab. Misalnya la haula wala quwata. Nah, maka semua la haula, semua haul, semua usaha itu ditiadakan. La quwata, tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada kekuatan. Sehingga orang sering menerjemahkan la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya illa kecuali billah, kecuali bi dengan Allah. Tanpa Allah semua haul, semua usaha, semua kuah, semua kekuatan, maka tidak ada apa-apanya. Jadi kita ini tidak punya kekuatan, tidak ada. Kita punya kekuatan karena billah. Kita punya daya, kita punya usaha karena billah. Nah, itu maknanya la haula wala quwata. Semua ditiadakan. Semua kemampuan ditiadakan, semua kekuatan ditiadakan. Yang diisbat, yang ditetapkan, yang dipositifkan adalah yang billah, yang dengan pertolongan Allah. Itu makna dari la haula. Dengan menggunakan la yang menafikan semua jenis, maka semua jenis haul, semua jenis kuah ditiadakan. Jadi kalau kita temukan kata seperti itu dalam doa, dalam zikir, dalam bahasa Arab, kita sudah bisa tahu maknanya. Oh, ini menafikan. Kata yang setelahnya biasanya dia tidak beralif lam, cirinya itu tidak beralif lam, kemudian barisnya itu fathah, dan fathahnya hanya satu. Kalau dalam bahasa Arab kan kalau tidak beralif lam itu bisa ditanwin, an, in, un. Bisa ilahan, bisa ilahin, bisa ilahun. Karena dalam bahasa Arab setiap yang tidak beralif lam haknya itu adalah ditanwin. Haknya ditanwin. Tapi kenapa ini tidak ditanwin? Karena ada ini. Adalah yang menafikan semua jenis ilah. Semua jenis ilah. Nah, ini yang disampaikan tadi bahwa ketika kita membaca la ilaha illallah, sematkan di dalam hati bahwa semua jenis ilah yang dipertuhankan oleh manusia kita nafikan, kita negasikan, ya. Di dalam hati, ya. Dan jangan sampai muncul dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Jangan sampai lisan mengucap seperti itu, menafikan semua ilah dinafikan, tetapi dalam perilaku hidup kita, kita hadirkan itu. Ada yang kita ilahkan, ada yang kita pertuhankan selain Allah. Jangan sampai. Makanya melalui hati, ya, di hati kita tersemat, terpatri di dalam hati kita bahwa semua yang dipertuhankan selain Allah kita
kita nafikan. Kalau di hati telah dinafikan, maka itu akan hadir di dalam, akan termanifestasi dalam perilaku keseharian kita. Itu akan tampak dalam keseharian kita. Orang tidak akan mudah terbeli, ya. Orang tidak akan mudah terbeli. Sehingga ketika dia diancam, dia tidak akan takut. Karena dia punya ilah, yaitu Allah. Dia tidak takut pada siapapun. Tidak takut pada ancaman, dan dia tidak takut juga, tidak takut akan celaka. Karena dia tahu bahwa ada Allah yang akan melindunginya. Karena makna la ilaha, tidak ada Tuhan yang melindungi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kecuali Allah. Sehingga dia tidak perlu menyogok orang untuk mendapatkan sesuatu. Bilang kalau tidak nyogok tidak dapat pekerjaan. Siapa yang memberi rezeki? Allah yang memberi rezeki. Pekerjaan itu adalah rezeki. Berarti yang menyogok agar dapat pekerjaan itu bermasalah la ilahanya. Berarti dia belum sepenuhnya menafikan. Seolah-olah masih ada yang memberi rezeki selain Allah, yaitu bosnya, atasannya. Jadi luas sekali maknanya la ilaha. Maka semua ilah kita nafikan, dan yang kita isbat hanya Allah. Namun harus berangkat dari hati. Sematkan dalam hati penafian semua sesembahan selain Allah. Kemudian hendaknya, kata Datuk Syekh ini, hendaknya engkau menyebut illallah dengan kuat, ya, dengan tegas, ya. Illallah. Jadi ada penegasan. Dari intonasi dia lebih diberi penekanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sekali lagi tanpa memutus ilah dengan illah, tetapi diberi penekanan. Bukan diputus tapi hanya diberi penekanan. La ilaha illallah. Sehingga itu menjadi ciri khasnya para pezikir-pezikir yang bertasawuf. Kentara itu kalau dia baca pasti ada penekanannya pada illallah. Kalau lurus-lurus saja la ilaha illallah, nah, ketahuan itu berarti bukan ini, bukan pezikir tasawuf ini. Biasanya normal. Tapi kalau yang bertasawuf, ketika menyebut illah ada penekanan, ya, ada penekanan. Jadi hendaknya ketika menyebut illallah dengan kuat, dengan penegasan intonasinya, dan bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan. Jadi kan ketika ada penekanan, tambahan intonasi, itu menambah kesungguhan kita, ya. Jadi kesungguhan kita itu dibantu dengan intonasinya yang diberi penekanan. Dan bersungguh-sungguh karena engkau sedang memukul dengan kalimat. Jadi dihentakkan kalimat illallah tersebut pada bagian kiri dada dengan penuh khudu, ketundukan dan kekhusyuan. Dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Jadi sebenarnya tidak hanya cara mengucap, tetapi selalu disertai dengan penghayatan hati sebenarnya. Jadi ada catatannya di sini. Dari segi intonasi ada penekanan,
dengan catatan ada khudu. Khudu itu ketundukan, ketaatan, kepatuhan dan kekhusyuan. Ya. Nah, ini masalah hati. Khudu dan khusyuk itu hati. Sedangkan penekanan, penegasan itu pada cara pengucapan, cara pelafalan. Jadi jangan sampai kita hanya terjebak pada berusaha untuk melafalkan dengan benar, dengan baik, tetapi tidak dibarengi dengan kesungguhan hati serta ketundukan serta kekhusyuan hati. Jadi hendaknya itu berbarengan. Sehingga kita tidak akan terjebak dengan mengejar-ngejar bilangan zikir. Mohon maaf, saya secara pribadi agak kesulitan ketika zikir itu kita percepat dengan mengejar kuantitas bilangan zikir. Kita mengejar angka, kita mengejar 100-nya, ya. Sehingga fokus kita pada 100 itu, kapan sampainya, sehingga dipercepat. Yang korban apa? Rasa. Hilang rasa. Karena orang kalau lari-lari tidak menikmati itu, tidak dinikmati. Ketika kita berkendara juga seperti itu, kita tidak nikmati perjalanan karena kita mengejar, karena yang dikejar sudah di depan. Akhirnya kita tidak nikmati perjalanan itu. Ya. Ketika kita berzikir, kita terjebak pada mengejar angka, mengejar waktu, mau cepat selesai. Akhirnya fokus kita pada mau selesai. Yang penting selesai. Setelah selesai kita ngos-ngosan, apa hasilnya? Wallahu a'lam. Padahal yang dibutuhkan adalah kehadiran hati ketika kita berzikir, dan kehadiran itu tentu ya dengan nanti ada sebentar disampaikan bahwa kita harus menghayati itu makna dari zikir itu. Jangan sampai lafal-lafal yang kita ucapkan, ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu kehilangan makna. Dia kehilangan makna. Jangan sampai dia hanya menjadi mantra yang diucapkan tetapi tidak tersambung antara kalimat yang kita ucapkan dengan rasa kita. Tidak menciptakan rasa apa-apa. Kayak orang kelaparan, makan cepat, tidak ada rasa nih. Apakah dia menikmati lezatnya makanan itu? Tidak, karena dia mengejar bagaimana ini terisi supaya hilang laparnya. Tapi dia tidak merasakan lagi lezatnya makanan itu. Padahal setengah mati yang masak itu, dia ukur garamnya, dia ukur semua sesuai dengan resep, agar tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, supaya rasanya itu pas, kena. Tapi ketika dinikmati, kita tidak menikmatinya dengan penuh rasa, karena kita sudah kelaparan, buru-buru makin. Nah, jangan sampai zikir kita seperti itu, seperti zikir orang kelaparan, mengejar selesai. Mungkin masih zikir pakai nafsu. Kita sangat bernafsu ingin menyelesaikan angka yang ingin kita capai, supaya dibilang kita sudah melaksanakan zikir itu, sudah kita selesaikan. Ya, secara formalitas selesai, hasilnya tidak tahu apa didapat, kita sendiri bingung. Dan ketika itu diulang terus, akhirnya menjadi kebiasaan dan kita tidak merasakan lagi. Segala sesuatunya kalau
kalau kita mau nikmati tentu kita harus berjalan dengan perlahan. Kita lakukan dengan perlahan. Jadi pesannya, ketika mengucap illallah ada penekanan dengan penuh kesungguhan hati disertai dengan kekhusyuan dan ketundukan. Ya. Jadi harus ada rasa yang kita hadirkan. Jangan hanya mengejar angka. Kita harus angka dan rasa harus berbarengan. Ya. Pelafalan, pengucapan dan penghayatan. Hendaknya engkau memejamkan kedua mata dan memfokuskan pendengaran pada zikir yang dibaca. Jadi lisan kita mengucap, telinga kita mendengarkan, menyimak apa yang kita baca. Sehingga yang dapat pahala lisannya, telinganya juga. Nah, itu sebabnya kenapa zikir jahar itu, zikir yang dibaca dengan suara nyaring, ya, yang kedengaran suaranya, itu dari satu sisi dipandang afdol, lebih utama karena memberi kesempatan pada lisan dan pendengaran untuk merasakan zikir itu. Kalau kita baca tanpa didengar, maka hanya lisan kita yang melakukan, tetapi pendengaran kita pasif. Jadi yang aktif hanya lisan kita. Tapi dengan disebut, ya, diusahakan lisan kita menyimak dengan aktif apa yang kita baca. Dan ini tentu membantu hati. Membantu hati. Ucapan lisan, kemudian pendengaran yang menyimak, ya. Jadi menyimak, simak itu sebenarnya dari bahasa Arab. Jadi simaan kan sekarang sudah menjadi istilah di tempat-tempat tahfiz, simaan, ya, memperdengarkan hafalan. Jadi yang hafiznya membaca, disimak. Apanya simak? Didengarkan. Jadi kita menyimak, kita sendiri yang simak, yang dengar apa yang kita lafalkan, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Dan dengan menyimak itu, dengan mendengar itu, agar supaya dia masuk ke hati, sehingga penghayatan hati hadir juga. Jadi hendaknya memejamkan mata. Kenapa dipejamkan mata? Agar supaya lebih fokus, karena apa yang kita lihat di depan kita, guru taksih sudah sering berkali-kali mengingatkan ini. Kenapa dipejamkan mata? Agar kita tidak terganggu dengan semua yang dilihat oleh mata. Karena apa yang kita lihat akan menyita fokus kita. Nanti akan ke sana. Oh, hijau. Oh, sama daun di luar. Kita ingat daun, ingat burasa. Bagus sambung-sambung nih, burasa coto. Sudah. Larilah fokusnya kemana-mana. Karena apa yang kita lihat, orang lewat. Ada yang menjadi yang terkesan dari yang lewat itu yang kita lihat, macam-macam. Makanya dianjurkan untuk menutup kedua mata agar kita lebih fokus dengan yang kita dengarkan. Orang-orang yang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kan biasanya lebih peka. Karena mereka terlatih tidak terganggu oleh apa yang dilihat. Ini yang dilihat ini banyak mengganggu memang. Banyak orang lebih tembus ketika tidak terganggu oleh penglihatan mata. Menutup kedua mata agar kita lebih fokus
Kemudian pendengaran diarahkan kepada zikir yang kita lafalkan, yang kita ucapkan, dan dianjurkan agar kita melakukan itu selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ya. Ketika kita berwudu, kita kan mensucikan anggota badan kita, termasuk kita berkumur-kumur, karena ketika kita akan mengucap kalimat-kalimat yang suci, tentu menggunakan lisan yang kita bersihkan juga, kita sucikan juga secara lahiriah lisan kita. Dan kalau bisa, sebaiknya lisan juga disucikan dari kotoran-kotoran batinnya, yaitu dosa. Jangan dengan lisan yang sama kita pakai berbohong, kita pakai kata-kata orang, kita pakai mengucapkan dosa, ghibah dan sebagainya, lalu dengan lisan yang sama kita pakai untuk menyebut nama Allah yang maha suci. Itu juga harus diperhatikan, ya, sebagai bagian dari adab. Karena dalam zikir itu adab itu sangat penting sekali. Adab sangat menentukan, ya, sangat menentukan hasil dari zikir. Sering kita bertanya, kenapa zikir ini tidak ngefek? Mungkin adabnya yang bermasalah. Adabnya yang bermasalah. Adab itu luas, mulai dari cara kita, sikap tubuh kita, sikap hati kita, batin kita ketika berzikir. Itu semua penting untuk kita perhatikan, ya. Jangan hanya selalu mengejar angka, tetapi adab juga penting. Bukan juga penting, sangat penting dan sangat menentukan dari kualitas zikir kita. Di antaranya adalah menjaga kesucian lewat wudu. Wudu ya tentu kesucian lahiriah. Lebih dalam lagi kalau kita menjaga kesucian batin kita, hati kita, ya. Karena itu yang intinya berzikir sebenarnya, hati kita. Kalau dia masih kotor, bagaimana? Berarti memang harus secara simultan, secara bersamaan ini berjalan, ya. Lisan mengucap, hati juga dibersihkan. Jadi semua, kalau kita care, peduli dengan zikir kita, mau zikir yang bagus, berarti kita harus peduli untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Persiapan fisik kita, adab kita, dijaga wudu, bahasa tubuh kita dijaga, duduk kita. Kenapa misalnya sering ketika kita zikir ada instruksi ubah posisi duduk? Karena pada dasarnya zikir-zikir itu dianjurkan untuk dibaca dengan duduk tahiyat. Cuma kan kalau kita duduk itu betista, kalau lama biasanya kram, ya. Hanya orang-orang yang luar biasa yang mampu untuk melakukan itu lama. Maka minimallah yang zikir-zikir utama yang kita baca seperti itu, yang zikir-zikir yang salawat azimiyah dan istighfar kabir. Kenapa hanya itu? Karena ya minimal itulah. Kalau bisa semuanya lebih bagus lagi. Cuma kan kita tidak tahan. Daripada kita jatuh pada saat zikir gara-gara, atau pada saat mau berdiri tidak bisa berdiri. Tapi ada orang yang mampu melakukan itu dalam waktu yang lama. Minimal ya istighfar kabir, salawat azimiyah itu kita lakukan dengan duduk tahiyat, ya, iftirash namanya. Dianjurkan agar
membiasakan diri dalam keadaan suci, berwudu, ketika berzikir, menyedikitkan makan dan juga tidur. Menyedikitkan makan dan tidur. Kenapa menyedikitkan makan? Ya, karena makan inilah yang membangkitkan syahwat kita, menguatkan syahwat kita. Ketika disedikitkan, maka syahwat itu kan fisik. Tunggangannya, kendaraannya adalah fisik. Ketika fisik diberikan tekanan, maka yang akan meningkat adalah rohaninya. Ya, rohaninya. Tapi kalau tuntutan fisik yang selalu dominan, maka rohaninya yang tertekan. Ya. Dan itu juga sebagai latihan. Ya, riyadhah. Harus dilatih. Karena kalau diikuti keinginan-keinginan nafsu, tak selalu itu mau. Ya, saya istilahkan sama anak-anak itu selalu olahraga rahang. Itu manusiawi. Ya, bawaan manusiawi memang seperti itu. Alamiah seperti itu. Tapi harus dilatih. Nafsu yang selalu mau makan, itu harus dikendalikan, dikontrol. Kadang lewat latihan dengan cara menahan apa yang menjadi kebiasaan. Yang halal pun dikurangi. Sehingga ada istilah membatasi yang mubah, membatasi yang boleh. Bukan mengharamkan yang boleh, enggak. Ada yang salah sangka, itu orang misalnya dia zuhud atau dia tasawuf, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, tidak mau minum ini. Nah, padahal anu halal itu, siapakah yang bilang haram? Tidak ada yang bilang haram. Tapi dia melatih diri. Ketika sangat ingin, dia latih untuk tidak. Untuk tidak. Karena ini sinapsu ini kalau selalu dituruti, semakin menjadi-jadi. Dikasih hati mau jantung istilahnya. Itu nafsu seperti itu. Tapi kalau dia direm-rem, dia akan ikut. Karena nafsu itu harus tunduk. Kata Nabi bahwa orang yang beriman itu yang menjadikan hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi. Dia tunduk, dia ikut pada apa yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Agar dia tunduk, dia harus dilatih, diberi latihan. Yang namanya latihan itu biasanya lebih berat daripada pertandingan. Iya, orang bertinju 12 ronde, latihannya puluhan ronde. Iya, supaya dia kuat untuk mengarungi pertandingan itu. Makanya latihan itu biasanya terkesan agak berat. Bukan mengharamkan yang mubah, tetapi melatih, ya, melatih supaya dia tidak tergiur sama yang haram. Kalau dia sudah biasa mengendalikan diri dari yang halal, maka dia tidak akan pernah tergiur pada yang haram. Kenapa orang muda tergiur pada yang haram? Karena tidak pernah dilatih. Ya. Tidak pernah dilatih untuk membatasi diri, menahan diri pada yang mubah. Cuma orang yang tidak mengerti, termasuk para masyayikh biasanya menganjurkan muridnya, misalnya dianjurkan mengurangi makan daging, umpamanya. Ya, daging dibutuhkan. Tubuh kita membutuhkan itu sebagai sumber protein. Ya. Tapi ternyata apa rahasianya? Saya baru mengerti betul ketika waktu kita kunjungan kerja MUI ke Balikpapan. Kita datang ke tempat penangkaran apa itu? Beruang. Iya. Ada penangkaran beruang. Biasanya kan beruang itu pemangsa
pemakan daging. Tapi beruang yang di sana itu beruang yang hanya makan, tidak makan daging. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Beruang itu biasanya kita tahu dia buas, agresif untuk menyerang. Tapi kita sebelum masuk diberi pengarahan sama penjaganya agar jangan ribut, jangan membuat kegaduhan. Karena beruangnya itu tidak suka. Mereka kayak pemalu begitu. Mereka menghindar, menjauh kalau dengar suara-suara gaduh. Kalau yang beruang pada umumnya menyerang orang, ini malu sama orang. Di situ saya baru mengerti kenapa para syekh, para mursyid di tarekat-tarekat itu menganjurkan muridnya untuk mengurangi makan daging kalau ingin menekan itu nafsu dalam diri itu yang agresif. Dengar kata-kata ini emosi, mau mina serang. Siapa yang bilang begitu? Mana orangnya? Saya mau datangi. Selalu responsif dan terkesan meledak-ledak. Binatang kan seperti itu. Terutama yang pemangsa itu, pemakan daging. Binatang itu kan yang makan tumbuhan itu biasanya jinak-jinak. Jinak-jinak. Itu latihan. Latihan, bukan pengharaman, bukan dilarang karena haram, tidak. Dilatih agar supaya bisa tunduk-tunduk itu anunya, nafsunya. Jadi menyedikitkan makan dan juga tidur. Makan bisa membangkitkan syahwat, nafsu dan seterusnya. Itu perlu dilatih, ditekan. Kan ada puasa, kita diajari dalam setahun disisihkan 1 bulan. 11 bulan kita makan, 1 bulan kita puasa. Itu untuk latihan dan rutin seperti itu. Tidak pernah Ramadan itu tahun sekian libur Ramadan, libur puasa. Tidak ada. Paling kalau dapat bonus libur 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi tetap 1 bulan dan tidak pernah tidak datang itu Ramadan. Kita dilatih terus. Tidak ada misalnya dalam agama bilang yang sudah pernah puasa 40 kali berturut-turut 40 bulan 40 Ramadan maka dia dapat bonus 1 kali tidak Ramadan. Tidak ada sampai akhir hayat. Karena apa? Karena nafsu itu selalu menyertai kita. Puasa itu kan untuk mengendalikan nafsu. Semua yang halal yang dihindari. Menahan makan dan minum serta mendekati pasangan. Anu halal semua ini. Makanan-makanan tak, minuman-minuman tak, pasangan-pasangan tak. Kalau makanan tak bisa dikendalikan, dihindari, mana mungkin kita mau makan makanannya orang yang bukan hak tak. Kalau pasangan tak bisa kita hindari, mana mungkin kita ambil pasangan orang. Kalau bagus puasanya tidak mungkin selingkuh. Karena dia mampu mengendalikan diri. Itu semua latihan. Dan pemicunya biasanya makan. Syahwat itu muncul karena makan. Begitu juga kurangi tidur. Di dalam tasawuf itu latihannya adalah qillatul ta'am, kurangi makan, qillatul manam, kurangi tidur, qillatul kalam, kurangi
bicara, dan qillatul anam, kurangi bergaul dengan banyak orang. Ada yang protes, saya punya banyak relasi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau mau memperbaiki hati tak, kalau mau tidak terpengaruh, belum bagi kuat, jangan sembarang bergaul. Tapi kalau sudah mantap, tidak akan terpengaruh, silahkan. Kita bisa mewarnai. Tapi kalau kita masih rentan terwarnai, baru kita sok-sok, ini memperluas pergaulan, memperbanyak relasi supaya bisnis lancar. Bisnis tak lancar, keyakinan tak juga mengalir. Keyakinan tak juga lebur, hilang, rusak, dipengaruhi oleh itu. Hanya dikurangi itu yang 4, itu pelatihannya. Kalau tidak bisa ini, susah kita berjalan. Jadi suluknya tidak bisa jalan kalau yang 4 ini tidak dikurangi. Dikurangi, bukan tidak makan, kurangi makan. Bukan tidak berteman, kurangi. Jadi kurangi tidur, bukan tidak tidur, dikurangi. Kurangi bicara. Berarti hanya bicara yang baik saja, yang tidak baik dihilangkan sehingga menjadi kurang. Kita kan karena bicara baik, bicara tidak baik, baik tambah tidak baik jadi banyak. Maka dikurangi yang baik saja. Qillatul ta'am, kurangi makan. Dan yang keempat, kurangi berteman. Jangan sembarang berteman. Nah, disinilah perannya ikhwan. Disinilah perannya ikhwan. Ikhwan, saudara-saudara kita yang sevisi dengan kita, itu sangat membantu. Ya, itu sangat membantu menguatkan hati kita, menguatkan komitmen kita. Bahwa ada teman tak yang seperjuangan dengan kita. Dan tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh untuk bersama ikhwan. Tidak bisa tidak, kita harus bersama ikhwan. Ada kebersamaan. 2 itu, kebersamaan dengan syekh, kebersamaan dengan ikhwan. Syekh membimbing kita, ikhwan membersamai kita dalam perjalanan yang sama, satu tujuan. Ya. Jadi syekhnya itu yang menunjukkan jalan, ya supirnya, kita adalah penumpangnya. Ya. Di bis yang sama. Ya. Tidak bisa kita temukan tujuannya kalau supirnya tidak tahu jalan. Ya. Syekh Shaleh Ja'fari berkata, nah kita pindah ke penjelasan tentang Muhammadur Rasulullah. Apabila engkau menyebut Muhammadur Rasulullah, hendaknya engkau perhatikan dengan hati. Perhatikan dengan hati bahwa Rasulullah SAW berada di hadapanmu dengan gambarannya, tampilannya yang sempurna dan bercahaya dengan penyaksian hati rohani, seolah-olah engkau sedang berbaiat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah membaca la ilaha illallah kemudian diikuti dengan Muhammadur Rasulullah,
Karena zikir maksus ini menggandengkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Pada saat membaca Muhammadur Rasulullah, kata petunjuknya Syekh Saleh Ja'fari, agar kita memperhatikan dengan sepenuh hati, ya, bahwa Rasulullah itu ada di depan kita. Ketika kita menyebut beliau Muhammadur Rasulullah, kita menyaksikan dengan hati kita bahwa beliau ada di depan kita. Ada seorang imam, seorang syekh ketika sholat, lama sekali tahiyatnya. Setelah selesai ditanya, Syekh, kenapa lama sekali? Barusan ini tahiyat tak lama sekali, tidak seperti biasa. Dia bilang, biasanya ketika saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, biasanya itu dapat jawaban. Ini tidak, jadi saya ulang-ulang sampai ada jawabannya. Kita kan tidak peduli dengan itu. Itu. Karena syekhnya sudah terbiasa dapat jawaban, maka merasa aneh, kok tiba-tiba ini tidak ada respon. Maka beliau ulang-ulangi. Nah, seperti itu kira-kira yang dimaksudkan, bahwa ketika kita membaca Muhammadur Rasulullah, kita merasakan dengan penyaksian hati, dengan sepenuh hati, seolah-olah Rasulullah itu ada di hadapan kita. Seperti apa kita membayangkan ada di hadapan kita? Maka seperti yang sudah pernah kita singgung adalah kita banyak membaca sirah Nabi, ya, sejarah kehidupan beliau, kemudian membaca syama'il tentang ciri-ciri fisik baginda Rasulullah SAW. Ya, tentu dengan mencintai beliau dengan sepenuh hati, maka hati kita akan mudah menghadirkan beliau seolah-olah ada di hadapan kita. Kemarin waktu hari Jumat, saya khutbah Jumat, ketika protokolnya naik, baru mukaddimah protokolnya, kita kirimkan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terhenti agak lama. Ternyata dia menahan karena dia mau nangis. Nah, bilang, ini luar biasa MC-nya ini. Baru mengirimkan salawat kepada baginda Rasul, beliau sudah ngontak, ya. Itu hati. Itu hati. Ya, seperti itu juga biasa saya perhatikan ketika ikut dulu pengajiannya Syekh Ali Jumat. Seperti itu beliau, ketika beliau menyebut nama baginda Rasul, mata beliau selalu berkaca-kaca. Apalagi beliau ketika berkhutbah, biasanya seperti itu. Itulah orang yang cinta, yang mencintai baginda Rasul. Ketika yang dicintai itu disebut, maka langsung nyangkut ke hati. Tentu kita perlu berjuang, perlu berusaha untuk bisa sampai ke sana. Bagaimana menghadirkan baginda Rasul di hati kita ketika kita membaca Muhammadur Rasulullah. Menghadirkan gambarannya secara sempurna dan bercahaya dengan penyaksian hati rohani, seolah-olah engkau sedang berbaiat. Jadi, ketika kita membaca Muhammadur Rasulullah, seolah-olah kita sedang berbaiat kepada Nabi. Ya, kita berbaiat kepada Nabi. Karena bacaan itu kita baca, kita terima dari syekh kita menerima dari syekhnya, tersambung hingga sampai ke Nabi. Jadi seolah-olah kita sedang berbaiat kepada Nabi.
Dan ketika kita berbaiat, ya, di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha. Sesungguhnya orang yang membaiatmu, wahai Muhammad, sebenarnya mereka membaiat Allah. Jadi ketika kita membayangkan bahwa kita membaiat Nabi, lalu Al-Quran mengatakan bahwa orang yang berbaiat kepada Nabi itu sebenarnya berbaiat kepada Allah. Jadi kalau sudah tersambung ke Nabi, kita merasakan bahwa kita berbaiat kepada Nabi ketika menyebut Muhammadur Rasulullah, maka secara otomatis Al-Quran mengklaim bahwa sebenarnya yang berbaiat kepada Nabi itu, kita kan tidak berbaiat kepada Nabi secara langsung, hanya sahabat. Jadi ketika sahabat dulu berbaiat kepada Nabi, Al-Quran menyebut bahwa mereka itu sebenarnya berbaiat kepada Allah. Baiat itu sebagai janji setia. Ketika mereka berjanji setia kepada Nabi, sebenarnya mereka menyatakan janji setia kepada Allah. Karena para sahabat ketemu langsung dengan Nabi, sedangkan kita tidak. Kita pakai perantara sanad lewat guru-guru kita hingga tersambung kepada Nabi. Makanya guru kita itu, syekh kita itu adalah penyambung nasab spiritual kita. Nasab biologis kita tersambung kepada Nabi Adam. Kita ini kan ngaku sebagai cucunya Nabi Adam. Lewat siapa? Lewat orang tua ta, kakek ta, buyut ta, terus sampai ke Nabi Adam. Cuma kita tidak hafal, tapi kita yakin itu tersambung sampai ke Nabi Adam. Itu nasab biologis kita, nasab rohani kita, nasab spiritual kita. Tersambung kemana? Ke baginda Rasul. Seharusnya. Tapi sanadnya lewat siapa? Sambungannya lewat siapa? Nah, disinilah pentingnya baiat. Ketika kita berbaiat, sebenarnya kita sedang menyambungkan nasab, tali hubungan spiritual kita dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara rohani kita tersambung dengan beliau. Nah, lewat talqin zikir itulah kita menyambungkan nasab spiritual kita, nasab rohani kita, nasab jasmani kita kepada Nabi Adam lewat orang tua ta. Maka nasab rohani kita tersambung dengan baginda Rasul lewat syekh kita. Makanya kita menghormati syekh kita sebagaimana orang tua kita, karena beliau adalah orang tua spiritual kita yang menghubungkan kita dengan baginda Rasul. Dan ketika itu terhubung lewat baiat, dan karena kita tidak berbaiat langsung kepada Nabi, kita hanya berbaiat kepada guru kita, dan itu kita hasil baiat itu kita wujudkan dalam zikir, kita ulang-ulangi dalam zikir kita. Maka ketika kita berzikir saat membaca Muhammadur Rasulullah, rasakan dan bayangkan seolah-olah baginda Rasul ada di depan kita, seperti sahabat sedang berbaiat di hadapan Nabi. Kalau sahabat berbaiat di hadapan Nabi secara langsung, Allah menyatakan bahwa mereka sedang berbaiat kepada Allah, menyatakan janji suci kepada Allah. Begitu juga ketika kita mampu merasakan bahwa seolah-olah kita sedang berbaiat kepada Nabi, berarti kita juga seolah-olah sedang berbaiat, menyatakan janji suci kepada, janji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di situ karena waktu. Waduh, tadinya saya pikir bisa selesai ini, ternyata cuma 1 lembar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita
Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikan hati kami ya Allah, dan Engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, dan Engkaulah yang menguasai dan mengaturnya ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.